Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Andini dari offering A kelompok 9 Statistik Pendidikan IPA akan mempresentasikan tentang uji endgen and effect size. Ya, yang pertama yaitu uji endgen. Pengertian dan tujuan. Arti dari endgen atau normative gain atau juga bisa disebut dengan uji gain ternormalisasi, yaitu perbandingan skor gain aktual dengan maksimum. Skor gain aktual yaitu skor gain yang diperoleh siswa, sedangkan skor gain maksimum yaitu skor gain tertinggi yang mungkin diperoleh oleh siswa. Nah, tujuannya skor uji endgen ini yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif siswa setelah diberikan perlakuan. Nah, peningkatan ini diambil dari nilai pretest dan posttest yang didapat oleh siswa. Selanjutnya yaitu cara penghitungan. Cara penghitungannya, penghitungan skor gain ternormalisasi endgen dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. G sama dengan SF min SI per 100 min SI kali 100%. Keterangannya, G sama dengan gain ternormalisasi atau endgen. SF-nya yaitu skor post-test dan SI-nya yaitu skor pretest. Ini cara manualnya ya. Nah, selanjutnya yaitu effect size. Pengertian effect size. Effect size artinya ukuran tentang besarnya efek suatu variabel pada suatu variabel lain, perbedaan dan hubungan yang tidak dipengaruhi oleh besarnya suatu sampel. Nah, macam-macam variabelnya seperti variabel respon dan variabel hasil. Tujuan effect size yaitu membandingkan efek suatu variabel dari penelitian-penelitian yang menggunakan skala pengukuran yang berbeda. Effect size ini juga sebagai ukuran keberhasilan hasil peneliti dalam tataran praktis. Nah, cara penggunaan effect size ini ada dua cara. Yang pertama, peneliti menentukan besar effect size yang dianggap bermakna, menentukan besar sampel yang digunakan untuk mendapatkan hasil effect size minimal sebesar yang dianggap bermakna itu. Yang ketiga yaitu mengambil sampel yang telah ditentukan. Nah, cara keduanya, yang pertama menghitung effect size setelah signifikasi statistik dilakukan. Selanjutnya, effect size yang didapat berbicara tentang estimasi effect size pada populasi sebagai hasil penelitian dan yang dilaporkan sebagai effect size dalam penelitian. Nah, untuk klasifikasi effect size atau effect size ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, perbedaan mean yang distandarisasi atau standardized mean difference. Dan yang kedua, ukuran asosiasi atau proporsi variance yang dijelaskan, yaitu atau proportion of explained variance. Nah, yang pertama perbedaan mean yang distandarisasi yaitu singkatannya PMD dengan simbol D kecil untuk analisis univariat dan D besar untuk analisis multivariat. Selanjutnya yang kedua, ukuran asosiasi atau proporsi variance yang dijelaskan, yaitu atau proportion of explained variance ini singkatannya yaitu PVD, adalah ukuran effect size yang ditetapkan secara umum untuk desain yang membandingkan mean antar kelompok atau mencari derajat asosiasi atau korelasi antar variabel. Nah, ada dua PVD yang diperoleh yaitu eta kuadrat dan omega kuadrat. Persamaan keduanya ini memiliki ide dasar yang sama, tapi perbedaannya itu berada di omega kuadratnya, yaitu korelasi atau koreksi dari eta kuadrat apabila eta kuadratnya adalah ukuran yang biasa dan jumlah subjek dalam sampel sedikit. Nah, untuk nilai PMD dan PVD ini dapat ditransformasikan menjadi nilai F agar kedua nilai dapat dibandingkan satu dengan yang lain.
Nah, persamaannya yaitu F kecil sama dengan 0,5 PMD sama dengan akar PVD per 1 min PVD. Nah, untuk kriteria efek size ini ada 3. Ini sumbernya dari Esnaga. Ukuran efek size yaitu D lebih besar daripada 0 kurang dari 0,2. Kriterianya efek kecil. D lebih besar daripada 0,2 kurang dari 0,8. Efeknya sedang. Kriterianya efek sedang. Dan jika D lebih besar daripada 0,2, efeknya besar. Nah, selanjutnya yaitu penerapan Engen. Soalnya, efektivitas penggunaan metode cooperative learning terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran PPKN materi PES pada siswa kelas 11 SMA IT Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2019. Nah, didapatkan tabel seperti ini ya. Pengelompokan data terlebih dahulu antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini ada 11 nomor untuk kelas eksperimen dan 8 nomor untuk kelas kontrol. 11 ini maksudnya ada 11 siswa kelas eksperimen dengan metode kooperatif, metode pembelajaran kooperatif, dan ada 8 siswa kelas kontrol dengan metode pembelajaran konvensional. Nah, perbedaan pada jumlah ini tidak masalah karena ini adalah beda kelompok. Nah, pada kelas eksperimen terdapat 11 siswa sebelah sini dan kelas kontrol 8 siswa. Selanjutnya, menginput data pada SPSS. Nah, kita buka program SPSS lalu mengklik variable view. Nah, pada variable view maka kita menulis pada kolom pertama di name variable pertama yaitu kelompok. Lalu kita menulis labelnya diganti kelas, desimalnya kita ubah ke 0 semua ya. Terus valuesnya kode 1 eksperimen dan 2 kontrol dengan measure-nya yaitu nominal. Nah, pada variabel kedua kita kasih nama pre dengan desimal tetap 0 dan labelnya pretest, lalu dengan measure-nya scale ya. Untuk variabel selanjutnya dengan nama post, desimalnya 0, labelnya posttest, dan measure-nya scale. Nah, ini adalah cara mengganti value label. Seperti sebelum-sebelumnya sama, dengan kita kasih value 1, labelnya eksperimen kita add. Selanjutnya terus kita value 2, label kontrol kita add, lalu OK. Nah, akan muncul seperti ini ya. Jadi ini yang berbeda yaitu nama, kelompok, pre sama post. Ini 3. Desimal, label, value, dan measure ini yang kita ganti pada SPSS yang ada. Nah, jika sudah benar seperti ini, maka selanjutnya kita buka, klik data view, lalu memasukkan angka kategorisasi kelas ke kolom variabel kelompok. Nilai pretest ke kolom variabel pre dan nilai posttest ke kolom variabel post. Nah, pengisian dimulai dari data kelas eksperimen, kemudian diikuti di bawahnya data kelas kontrol. Nah, pada kotak warna biru ini adalah kelas eksperimen, dan dengan kotak warna oranye ini adalah kelas kontrol. Seperti ini. Nah, selanjutnya dihitung selisih pretest dan posttest. Karena ini rumus dari Engen adalah skor posttest dikurangi skor pretest dibagi skor ideal min skor pretest, maka kita klik transform compose variable, kita klik, lalu akan muncul kolom seperti ini, dialog nama compute variable.
Nah, selanjutnya pada kotak target variabel ketikkan post kurang pre, karena yang pertama kita akan menghitung skor post test dikurangi dengan skor pretest. Nah, pada kotak numeric expression ketikkan post main pre. Nah, maksudnya post main pre ini post pada sini kita klik add sini, dia akan ke kotak ini. Kita klik min, kita lalu klik ini post test. Nah, selanjutnya oke. Maka akan muncul kolom selanjutnya yaitu post kurang pre. Maksudnya itu post dikurangi pre. Kita kasih lambang seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil dari nilai post test dikurangi pretest. Nah, selanjutnya kita yang sama, karena rumusnya yang kedua kan skor post test min skor pretest dibagi skor ideal min skor pretest. Nah, pada kolom ini tadi kita menggunakan skor idealnya yaitu 100 ya. Sama seperti tadi kita masukkan 100 min pretest, sama seperti tadi caranya, klik OK. Lalu akan muncul tabel selanjutnya seperti ini. Nah, ini adalah tabel hasil dari 100 kurang dari pre. Nah, selanjutnya kita bagi antara post kurang pre dengan 100 kurang pre. Nah, sama seperti tadi caranya, kita klik menu transfer compute variable, terus kita klik post kurang pre min dibagi 100 kurang pre, terus oke. Nah, kita mendapatkan hasil n-gain skornya seperti ini. Nah, tabel skor n-gain ini kita dapat membandingkannya seperti yang sudah dijelaskan pada pemateri sebelumnya. Seperti itu. Kategori-kategori dari n-gain.